Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosefin Rerunayungka. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai materi yang akan kita pelajari untuk kelas praktikum mata kuliah RSNA 1 selama 1 semester. Nah, di sini ada 5 materi yang akan dipelajari. Yang pertama adalah VSLM, kemudian ada konfigurasi dasar, ada routing, ada DHCP, kemudian ada SSH dan juga telnet. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah VSLM sendiri. Di sini saya udah punya contohnya dari kuis asisten dosen saya. Oke. Jadi VSLM itu apa? Singkatnya, VSLM itu kita mau bagi alamat IP ke sub-sub jaringan sesuai dengan jumlah host yang dibutuhkan. Nah, kalau di contoh ini kita punya alamat IP awal segini. Kemudian kita punya 4 gedung nih. Dengan tiap gedung kebutuhan hostnya itu berbeda-beda. Nah, gimana caranya agar tiap gedung ini bisa ngedapatin alamat IP sesuai dengan IP awal kayak gitu. Nah, untuk VSLM sendiri perhitungannya itu dimulai dari gedung atau lantai atau subjaringan yang memerlukan jumlah host terbanyak, diurutkan sampai nanti ke ke host yang paling sedikit yang dibutuhkan. Baru kita bisa hitung alamat IP untuk antar gedung. Nah, kalau di contoh ini kan yang paling banyak itu gedung kuning, maka yang pertama itu gedung kuning. Kemudian dilanjutkan gedung ungu, gedung hijau, yang terakhir adalah gedung biru. Baru nanti kita bisa hitung IP untuk antar gedungnya. Nah, yang pertama gedung kuning. Kalau untuk perhitungan sendiri, kita mau cari host validnya nih. Nah, untuk mengetahui host valid itu kita gunakan 2 pangkat. Nah, kenapa harus 2 pangkat? Karena kan IP itu adalah bilangan biner kan. Bilangan biner itu terdiri dari 2, yaitu 0 dan 1. Makanya digunakan 2 pangkat. Nah, untuk menentukan pangkatnya ini, dia itu jumlahnya boleh lebih dari jumlah host yang dibutuhkan, tapi tidak boleh kurang. Oke, kalau kita gunakan 2 pangkat 7 kan kurang nih dari jumlah 250 host. Makanya kita gunakan 2 pangkat 8. Di sini hasilnya adalah 256. Kemudian kita kurangi 2. Nah, kurangi 2 ini satunya akan digunakan untuk network, kemudian satunya akan digunakan untuk broadcast. Jadi hasil yang kita dapatkan adalah 254 host valid. Nah, 254 ini khusus untuk ranknya nanti. Kayak gitu. Terus, cara mencari subnet masknya. Nah, subnet mask itu kita lihat dari jumlah pangkat yang kita gunakan. Di sini kan pangkatnya itu kita gunakan 8 nih. Nah, berarti 8 itu adalah jumlah 0 yang ada di sini. Kalau di IP versi 4 itu kan ada 32 bit. Berarti dari 32 bit ini ada 8 bit yang nilainya 0. Nah, nilai 0-nya ini yang paling terakhir. Jadinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, yang terakhir itu adalah 0. Berarti nolnya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 kayak gini. Jadi kita tahu nih subnet masknya kayak gini. Terus, kalau di IP versi 4 itu, subnet mask nilai paling maksimumnya itu adalah 1 semua kayak gini, yaitu 255. Dan nilai minimumnya adalah 0000. Makanya di sini 0. Jadi kita bisa dapatkan subnet masknya 255, 255, 255.0. Sedangkan untuk prefixnya sendiri, kita tinggal hitung banyaknya angka 1 di subnet masknya. Di sini kan angka satunya itu 8 dikali 3, 24. Jadinya prefixnya slice 24. Kayak gitu. Terus untuk selanjutnya adalah network, kemudian rank, dan juga broadcast. Nah, network itu sendiri diibaratkan lokasi dari berkumpulnya beberapa perangkat jaringan. Contohnya nih, anak UKSW kan pasti tahu kemiri 1. Nah, kemiri 1 itu diibaratkan sebagai networknya. Sedangkan ranknya ini adalah
panjang alamat rumah-rumah yang ada di kemiri 1. Contohnya rumah nomor 1, rumah nomor 2, rumah nomor 3, sampai seterusnya. Sedangkan broadcast ini sendiri adalah alamat IP yang akan kalau kita mau ngasih pesan tapi disebarkan langsung, ibarat toa nih. Jadi di kemiri 1 ada toa. Nah, Pak RT mau kasih pengumuman ke warganya supaya dia nggak perlu datang satu-satu ke rumah warganya, dia pakai broadcast ini untuk ngumumin langsung ke warga-warganya kayak gitu. Nah, perhitungannya kita mulai dari alamat IP awal networknya, jadi 219.11.14.0. Kemudian untuk rank pertamanya itu adalah selanjutnya dari networknya sendiri. Di sini kan 219.11.14.1. Kemudian batas rank terakhirnya itu kita lihat dari networknya. Di sini kan 219.11.14.0. Kemudian host validnya 254, tinggal dijumlahkan aja nih. Dari networknya ini ditambah 254, dapatnya 14.254. Kemudian baru dapat broadcastnya 14.255 kayak gitu. Nah, kayak gitu seterusnya untuk gedung ungu, gedung hijau, gedung biru. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan juga, kenapa di gedung ungu ini networknya itu dimulai dari 15.0. Nah, jadi kalau di IP versi 4 itu paling maksimum itu kan 255. Jadi udah nggak ada lagi tuh 256, udah mentok di 255. Makanya networknya itu harus ulang lagi dari 0, tapi yang di sebelahnya nambah 1. Jadi misalnya ini 14.255, selanjutnya itu harus dari 0 lagi, tapi nambah 1 jadi 15.0 kayak gitu. Seterusnya sama juga kayak yang di gedung hijau nih. Karena broadcastnya gedung ungu udah 15.255 udah mentok, makanya gedung hijau networknya jadi 16.0 seterusnya. Kemudian kalau kita udah selesai 4 gedung, baru kita bisa hitung yang antar gedung. Di sini kita hitung yang biru ke kuning dulu. Nah, kalau untuk antar gedung itu sama aja kok, cuman yang ngebedain kan kalau antar gedung perlunya cuma 2 host valid. Di sini 2 × 2 sama dengan 4 kurang 2, dapatnya segini. Nah, kalau untuk ngitung subnet masknya nih, di sini kan 2 × 2, nolnya cuma 2. Terus kita mau tahu nih angka segini nih subnet masknya berapa nih kalau diubah, tinggal kita hitung aja pangkatnya. Di sini kan ada 8 nih, berarti ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4 seterusnya. Kayak gitu. Baru kita lihat kalau 2 ini kan 2 pangkat 1. 2 pangkat 0. Tapi ini 0, berarti ini nggak usah dihitung. Kemudian yang sebelahnya lagi nih 2 pangkat 1, tapi dia 0 juga, nggak usah dihitung. Nah, terus sebelahnya ini 1 baru dihitung. 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, kemudian 2 pangkat 6, 64, kemudian 2 pangkat 7, 128. Nah, angka ini semuanya dijumlahin, nanti hasilnya itu sama dengan 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 4. Hasilnya 252. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa dapetin angka 252 ini. Nah, selain itu kalau antar gedung perlunya 2 host itu pasti subnet masknya itu selalu 252, prefixnya selalu /30 kayak gitu. Seterusnya sampai antar gedungnya ini udah dapat alamat IP. Jadi file CM itu cuma sampai sebatas ini. Baru kita untuk materi berikutnya yaitu konfigurasi dasar.
Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu konfigurasi dasar, routing, DHCP, SSH, dan Telnet akan kita praktikkan di Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah gunakan dua gedung yaitu gedung FTI dan FEB. Kita langsung ke konfigurasi dari switch gedung FTI. Nah, kita masuk di CLI. Di sini kita login dulu. Kita enable. Kemudian kita masuk ke conf terminal. Oke. Kalau sudah, kita gunakan no IP domain lookup. Jadi ini nanti fungsinya kalau kita salah ketik atau typo, dia tidak dijadikan name host atau dijadikan untuk yang lain, misalnya kayak domain atau nama hostnya. Nah, kalau udah kita ketikkan banner mode ini untuk tampilan nanti sebelum login. Di sini saya kasih switch FTI. Nah, switch. Kemudian kita kasih enable secret. Ini untuk password yang dienkripsi. Di sini saya kasih nama Sepin. Kalau udah, kita langsung masuk ke LAN console. Nah, LAN console 0 ini untuk konfigurasi routernya, karena router kita belum ada konfigurasi networknya. Terus kalau udah, kita kasih password. Di sini untuk passwordnya saya kasih charcom. Oke. Kemudian kita login supaya passwordnya itu enable. Kemudian kita masuk ke login synchronous. Kalau udah, kita langsung exit aja. Oke. Di sini kita mau masuk ke line VTY. Saya kasih 0 sama 5. Jadi maksudnya 0 sama 5 ini ada 6 orang yang bisa masuk ke line VTY-nya bersamaan. Kalau kita mau kasih 10 orang berarti 0 sampai 9. Enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Di sini saya kasih passwordnya Jarcom. Kalau sudah, kita login. Kemudian login synchronousnya. Lalu kita ganti hostname-nya. Di sini saya beri nama hostname-nya switch FTI. Nah, baru kita mau ngetes kira-kira konfigurasinya berhasil apa enggak. Kita keluar dulu and exit. Nah, terus kita masuk lagi. Passwordnya tadi yang pertama Jarcom. Kita ketik enable. Baru kita masuk yang secretnya tadi, Sepin. Nah, kalau udah, coba kita masuk ke terminalnya. Kita ngetes kira-kira bisa apa enggak. Kalau udah kayak gini, kita udah masuk ke konfigurasi komennya. Terus kita lakukan yang sama di switch untuk FEB. Enable secretnya kita kasih Sepin juga. Untuk LAN-connya passwordnya tetap sama Jarcom.
sinkronusnya. Kemudian kita exit. Di sini kita mau masuk ke line VTY-nya. Saya kasih 05 juga sama kayak yang di FTI. Kemudian passwordnya charcom. Hostname-nya kita ganti jadi Suite FEB. Kita mau tes, kita keluar dulu. Di sini kita masuk passwordnya lagi, charcom. Nah, kalau mau lihat hostname-nya nih udah berhasil apa enggak, di sini udah ada Suite FEB, udah berhasil. Terus kita masuk enable. Nah, kita masukkan password keduanya, saya pin. Kita coba masuk conf terminalnya. Oke, udah selesai. Terus kita lanjutkan ke konfigurasi untuk router FTI-nya. Di sini kita masuk ke router. Kemudian di CLI juga sama, kita ketik no. Masuk enter, enable, kemudian conf terminal. Di sini no domain juga. Oh ya, no IP domain. Oke. Kemudian kita kasih bannernya. Di sini router FTI. Kalau udah, oh ya. Nah, kalau udah kita kasih enable secretnya. Saya pin. Kita masuk ke line count-nya sama kayak di suite tadi, line count 0-nya. Di sini kita kasih password lagi. Passwordnya sama, charcom. Kita login biar passwordnya enable. Kita login sinkronus juga. Lalu kita kasih hostname. Nah, di sini untuk hostname-nya saya beri nama router FTI. Nah, sekarang kita keluar. Kita mau coba masuk lagi. Di sini passwordnya charcom. Lalu router FTI-nya kita masuk enable. Nah, saya pin. Oke. Kalau udah, kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Di sini karena saya pakai yang gigabit, jadi kita pakai INT G0. INT G0/0. Kita masukkan IP add. Di sini IP yang akan saya masukkan adalah IP dari router FTI itu sendiri. Itu 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Nah, kita ketik no shutdown. Kalau udah selesai, kita keluar aja dulu. Kita masuk yang ini, S0-nya.
Di sini kita ketikkan int s0 slash 1 slash 0. Nah, int s0 slash 1 slash 0. Kemudian kita masukkan IP add. Nah, di sini kita masukkan yang antar router 3.1 192.168.3.1. Kemudian jangan lupa subnet masknya 255 255 255 252. Dah. No shutdown juga. Oke. Kalau udah kita exit aja lagi. Di sini kita mau kasih DHCP untuk gedung FTI. Pertama kita masuk di IP DHCP pool. Kemudian kita kasih gedung FTI. Nah, kita kasih default routernya 192.168.1.1. ini router FTI-nya. Kalau udah, kita masukkan networknya, yaitu 192.168.1.0. Ini untuk networknya si FTI tadi. Kemudian jangan lupa netmasknya, subnet masknya 255 255 255.0. Kita enter. Kemudian kita exit. Di sini kita mau masukin IP DHCP exclude-nya. IP DHCP exclude. Nah, yaitu 192.168.1.1. Baru kita masukkan IP routernya. IP rootnya 192.168.2.0. Nah, kenapa dia .2.0? Ini adalah IP untuk router dari FEB. Kita mau hubungin dari FTI ke FEB. Kemudian kita masukin juga subnet masknya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya itu IP antar routernya. Jadi kalau dari FTI mau terhubung ke FEB itu kan dia harus lewat gerbang. Nah, gerbangnya itu 192.168.3.2. 192.168.3.2. Enter. Oke. Kita lanjut ke routernya si FEB lagi sekarang. Di sini kita masuk ke router FEB. Terus kita CLI. Nah, kemudian kita masuk CLI. Kita tunggu sebentar. Oke. No. Lalu kita enable lagi. Untuk yang di FEB itu sama dengan yang di FTI. Bannernya kita kasih router FEB. Terus jangan lupa enable secretnya. Di sini saya kasih sama juga dengan FTI, yaitu Sepin. Kemudian kita masuk ke line control-nya. Kita isikan passwordnya juga sama. Di sini jarcom. Kemudian kita login.
kita keluar. Nah, kita masuk di line VTY-nya. Ini kita kasih 05 juga, samakan dengan yang tadi, supaya cuma 6 orang yang bisa akses. Kemudian kita masukkan passwordnya. Di sini passwordnya saya samakan semua, jarcom. Kita login sinkronus juga. Kita login dulu. Di sini kita masukkan passwordnya, jarcom. Kemudian enable. Di sini kita masukkan lagi set pin. Nah, terus kita kasih hostname-nya. Kita masuk ke config dulu, terminal. Nah, kalau udah, kita mau ganti hostname. Di sini saya kasih hostname router FEB. Nah, kita masuk ke sini. Terus kalau udah, kita int go-nya kita di sini masuk ke int kernel/0. Kemudian kita tambahkan IP-nya, IP add. Nah, di sini IP add-nya itu IP yang kita masukin adalah IP dari router gedung FEB. Di sini 192.168.2.1, kemudian 255.255 itu ada subnet masknya, kita masukkan 0. Kalau udah, kita ketik no shutdown, lalu kita exit. Kita masuk ke int s0/1/0. Nah, di sini kita mau menambahkan alamat IP-nya antar router dari si router FEB 192.168.3.2, kemudian subnet masknya. Nah, kalau udah, di sini kita ketikkan IP add 192.168.3.2 ini. Nah, baru kita no shutdown. Oke. Kalau udah selesai, kita exit. Lalu kita masuk ke IP DHCP poolnya dari gedung FEB. IP DHCP pool FEB. Nah, di sini kita akan masukkan default routernya. Untuk default routernya sendiri kita isikan router dari si FEB, yaitu 192.168.2.0. 1 kita masuk, lalu kita isikan networknya juga, jangan lupa. Nah, ini networknya itu 192.168.2.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke. Terus kita exit aja karena networknya sama default routernya udah kita masukin. Kita mau masukin yang DHCP exclude-nya. Di sini IP defaultnya IP DHCP, kemudian exclude-nya
192.168.2.1 ini IP router FEB. Nah, kalau udah kita masukkan IP rootnya juga. IP rootnya di sini 192.168.1.0 ini punyanya si FTI. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian gerbang menuju FTI-nya di sini IP antar router yang ini. Nah, kita masukkan dulu IP antar routernya 192.168.3.1. IP FTI network FTI-nya udah 168.1.0, kemudian 255.255.250 ini networknya. Lalu kemudian IP antar routernya ini. Bentar. Kemudian kita masukkan username dulu untuk konfigurasi SSH-nya. Di sini username spasi saya beri nama Sepin. Nah, kemudian kita masukkan API domainnya. Di sini domain name-nya saya beri nama sepin.com. IP domain name sepin.com. Nah, kalau sudah kita mau masukkan crypto key-nya dulu. Crypto key-nya kita masukkan 512. Kita akan masuk ke line VTY-nya. Ini kita samakan dengan yang awal tadi 05, enter, kemudian kita ketik transport input SSH. Nah, terus kita ke klien dulu. Di sini kita mau kasih IP DHCP. Coba kita tes. Oke, berhasil. Ini juga sudah. Kemudian ini udah, kita cek yang di FEB. Nah, oke, selanjutnya kita mau coba telnetnya. Di sini kita masuk ke komputer klien yang kedua, lalu kita masuk ke desktop. Kita pilih command prompt. Di sini kita masukkan telnet, lalu 192.168.1.1. Ini IP dari router FTI. Nah, kita coba. Nah, kita masukkan passwordnya. Tadi passwordnya jarcom. Kita masuk enable-nya. Di sini kita masukkan Sepin. Nah, kalau udah, kita coba masuk ke konfigurasi terminalnya. Oke, kalau udah kayak gini berarti telnet untuk yang gedung FTI itu berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP router telnetnya di FEB. Di sini kita ke klien kedua, kita masuk command prompt. Nah, kita masukkan SSH-nya L. Kemudian kita masukkan IP router dari gedung FEB. Di sini 192.168.2.1. Kita masuk. Coba lagi.
satu, kita tambahkan Sepin. Oke, kemudian kita masuk. Nah, untuk passwordnya sendiri tadi jarcom, lalu kita coba enable. Nah, kita masukkan secret tadi Sepin. Di sini kita udah bisa. Kita coba config terminal. Oke, berhasil. Jadi sekian untuk video materi praktikum kelas RSNA sama 1 semester. Terima kasih.